2, 3, funky. My darling, I love you, 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 I love you. Halo, perkenalkan nama saya Windy Eketirpari dari kelas 2 SIA 3 dengan NIM 20200-20284. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang operator pada pemrograman bahasa C pada C++. Operator. Operator merupakan sebuah simbol. Mengapa dikatakan demikian? Operator dalam C++ merupakan simbol yang dilibatkan dalam program untuk melakukan operasi atau untuk memanipulasi dalam hal penjumlahan dua buah nilai, memberikan nilai ke variabel, dan membandingkan dua kesamaan nilai. Misalnya, kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita menggunakan operasi penjumlahan. 3 jenis operator berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah unary. Unary adalah operator yang melibatkan sebuah operan. Yang kedua binary. Binary adalah operator yang melibatkan dua operan. Dan yang ketiga adalah ternary. Ternary adalah operator yang melibatkan 3 operan. Apa itu operan? Dalam matematika, operan adalah objek operasi matematika, yaitu objek atau nilai asal yang dioperasikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang operator unary. Seperti jenis operasinya, yaitu membuat nilai positif, membuat nilai negatif, increment dan decrement. Apa itu increment dan decrement? Increment adalah penambahan nilai variabel dengan nilai 1. Seperti contohnya, C adalah 7, jadi increment-nya adalah 8. Dan decrement adalah kebalikannya, yaitu pengurangan nilai variabel dengan pengurangan nilai sebanyak 1. Misalnya, C adalah 7, maka decrement-nya adalah 6. Kemudian kita akan membahas tentang operator binary. Operator binary memiliki 4 operator. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator logika. Yang ketiga, operator relasional. Dan yang keempat, operator bitwise. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Seperti contohnya itu, ada jenis operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Yang kedua ada operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi di mana nilai yang dihasilkan dari operasi tersebut hanya berupa nilai benar atau true dan nilai salah atau false. Seperti contohnya itu jenis operasi AND atau dan, OR atau, dan NOT atau negasi. Yang ketiga ada operator relasional atau operator pembanding. Operator relasional digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nilai yang dihasilkan dari operator pembanding akan berupa true dan false. Pada bahasa C++, nilai true akan sama dengan nilai 1 dan nilai false akan sama dengan nilai 0. Contoh jenis operasi operator relasional adalah lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Operator yang terakhir adalah operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner dari sebuah nilai. Adapun jenis operasi dari operator bitwise adalah yang pertama ada bitwise AND. Bitwise AND merupakan operasi bit berdasarkan logika AND. Yang kedua bitwise OR. Sama seperti bitwise AND, operator bitwise OR akan menghasilkan nilai false atau 0 saat keduanya false. Yang ketiga bitwise SOR atau exclusive OR akan menghasilkan nilai 1 saat kedua nilai tidak sama. Yang keempat bitwise NOT disebut juga dengan complement. Operator ini akan menghasilkan nilai biner yang terbalik dari biner aslinya. Yang kelima, bitwise shift right akan menggeser bit ke arah kanan. Dan yang terakhir adalah bitwise shift left. Sama seperti shift right, perbedaannya terlihat kepada arahnya. Left shift akan menggeser nilai bit ke arah kiri. Selain operator binary tersebut, ada lagi operator yang dinamakan operator yang lain, seperti alamat memori untuk mengambil alamat memori dari sebuah variabel,
pointer untuk membuat sebuah pointer, dan ternary untuk membuat kondisi. Cara kerjanya seperti percabangan else dan if. Oke teman-teman, seperti itulah materi hasil review saya mengenai operator. Di sini saya akan melanjutkan atau memberi contoh salah satu coding mengenai operator, yaitu operator aritmatika. Oke teman-teman, di sini saya sudah menampilkan tampilan aplikasi Dev C++, juga sudah menyiapkan contoh coding programnya. Untuk mempersingkat waktu video ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Ini adalah contoh program dari operator aritmatika, salah satu jenis operator binary. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada include IOStream sebagai kepala, baru using namespace, kemudian ada integer main untuk menampung semua bagian-bagian program hingga ke return 0. Nah, di sini ada dua tipe data yang saya buat. Kenapa ada perbedaan antara integer dan float? Di sini karena saya ingin membuat nilai A dan B ini menjadi nilai bilangan bulat, sedangkan float C dan D akan saya buat menghasilkan nilai berkoma. Nah, jadi saya membutuhkan tipe data float yang memang berguna untuk menampung bilangan berkoma. Akan saya buat saja. Pada operator aritmatika ada jenis operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus atau hasil bagi. Di sini sudah saya rangkum semua supaya lebih sederhana. Nah, di sini kita sudah memanggil perintah untuk operasi penjumlahan nilai A dan B, kemudian operasi pengurangan nilai A dan B, kemudian operasi perkalian nilai C dan D, lalu pembagian nilai C dan D juga, lalu ada modulus atau hasil bagi dari A persen B. Nah, coba kita jalankan. Untuk setiap program jangan lupa untuk menambahkan tanda titik 2 pada akhir program sampai return 0. Kita akan jalankan saja untuk melihat hasilnya. Sudah keluar. Ini dia hasilnya dari program sederhana yang kita buat. Nah, di sini kalau kalian ragu dengan hasil dari program, bisa menggunakan komputer atau kita bisa menghitung sendiri. Misalnya 5 tambah 3, 8 sudah benar. 5 kurang 3 itu 2, benar. 9 kali 4, 36, benar. 9 bagi 4, 2,25, 2 benar. 5 modulus 3 itu sama dengan 2. Nah, itulah hasilnya. Oke teman-teman, beginilah hasil materi review saya mengenai operator kali ini. Maaf jika ada salah kata dalam penjelasannya dan juga dalam materinya, saya mohon maaf. Dan juga saya berterima kasih karena sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video saya kali ini. Sampai jumpa.